Apa dampak dari najis? Baik syirik, jadi kenajisan kemaksiatan tadi, baik syirik, zina, lewat, apapun bentuk kemaksiatan, apa pengaruhnya kepada ruh dan qalbu manusia? Nah, wal maksud anna an-najasata taratan takunu mahsusatan zahirah wa taratan takunu ma'nawiyatan batinah fayaghlibu 'ala ar-ruh wal qalbi al-khubuth wan najasah hatta inna sahibal qalbil hayy la yasummu min tilka ar-ruh wal qalbi raihatan khabithatan yata'azza biha kama yata'azza sammu raihatin natn wa yadhhar dhalika kathiran fi araqihi hatta tajida li raihati araqihi natnan fa inna natna ar-ruhi wal qalbi yattasilu bi batinil badani aksar min zahirihi wal araq yafidu min al batin. Ini menurut pendapat Ibnu Qayyim. Tapi coba kita lihat, kata Ibnu Qayyim, kalau orang banyak berbuat maksiat, ada kalanya, taratan, tidak berarti ini seperti ini semua, tapi taratan, kadang-kadang dia bisa dirasakan mahsusah, zahirah, secara lahiriah. Apabila orang berbuat maksiat banyak dan itu mengisi ruh dan kalbunya, menguasai ruh dan kalbunya, najis dan kotoran itu betul-betul telah menumpuk, mendominasi ruh dan kalbunya. Bagi orang yang memiliki al-qalbul hayy, kalbu yang hidup, jadi orang-orang yang taat, kalau mendekat orang yang seperti itu, kepadanya tercium bau busuk keringatnya. Itu kata Ibnu Qayyim. Orang kok berasi ya sebenarnya, kok baunya aneh ya, gitu deh. Nah, bagi orang yang taat, orang yang hatinya bersih, orang yang kalbunya makmur dengan taqwa dan rajin beribadah, tercium oleh dia. Kenapa begitu? Nah, kenapa? Dari mana sumber bau itu? Dari keringatnya. Ingat, keringat itu muncul dari dalam tubuh manusia. Nah, apabila di dalam dirinya, ruhnya, kalbunya bergelimang dengan najis kemaksiatan, maka akan berdampak kepada bau keringatnya. Dan orang yang memiliki hati yang hidup, yang taat, yang takwa kepada Allah, akan tercium darinya bau busuk orang tersebut, walaupun mandi parfum sekalipun. Ada kalanya demikian, wallahu a'lam. Tentu ada saja di antara orang-orang yang saleh yang merasakan hal yang demikian. Intinya adalah dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia akan tercium bekas dari maksiat itu. Kalau toh tidak dari manusia biasa, yang jelas bau busuk perbuatannya akan tercium oleh malaikat. Bau busuk perbuatannya akan menyebar, tercium oleh makhluk-makhluk Allah yang bersih. Nah, karena itulah makanya orang yang berbuat maksiat dijauhi oleh malaikat Allah. Makanya hati orang yang berbuat maksiat tidak mau dekat dengan hati orang yang taat kepada Allah. Bukankah innal arwah junudu mujannada, ruh itu kan bagai tentara yang terlatih. Apa dan ibu tahu tentara terlatih?
tentara terlatih itu satu komando sama geraknya. Itu mujannadah, junud mujannadah, tentara yang dilatih dengan ketentaraan. Bagaimana jadinya? Dia satu gerak, dia satu rasa. Nah, kalau orang itu berbuat kemaksiatan banyak, maka dia tidak akan bisa menyatu dengan orang-orang yang hatinya bersih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di penghujung dunia ini, orang-orang yang taat menjadi orang-orang yang asing di tengah orang banyak. Akhirnya kita tahu kenapa Nabi mengatakan, kanal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghurabai. Kan begitu. Islam itu mulanya asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing itu. Kenapa? Karena orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan tidak akan bisa mendekat kepada orang-orang yang hatinya bersih dan taat kepada Allah. Nah, itulah akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Walihada kana ar-rajulu as-salih tayyibul araq wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabun nasi araqan. Orang yang salih biasanya keringatnya harum, setidaknya bersih, baik, tidak membusuk. Karena itulah makanya orang yang paling bersih dan paling harum keringatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada di dalam hati beliau asarul ma'asi, bekas kemaksiatan. Jadi ada resep baru untuk mencari parfum. Selama itu sibuk mencari parfum Madinah, parfum Makkah, Hajar Aswad dan berbagai macam. Padahal ada parfum lain, tapi timbulnya dari dalam. Indak balakikkan di luar dah, indak bagesekkan di pipi, di leher dan berbagai macam. Dari mana parfumnya? Dari dalam kalbu. Apa itu? Taat. Bersihkan hati itu dari segala yang berbau najis sebagai efek dan dampak dari kemaksiatan, maka akan semerbaklah bau harum dari tubuh orang tersebut. Itulah parfum hakiki. Tapi kalau hati busuk, najis bergelimang memenuhinya, betapapun orang akan mandi parfum dari Paris sekalipun, akan tercium busuk dari orang itu. Kenapa? Karena keringat yang keluar berasal dari mana? Dari dalam tubuh. Di dalam tubuh itu ada ruh yang kotor karena kemaksiatan. Wallahu a'lam.